Shalom, kita bertemu lagi dalam Sapaan Teduh GBKP Jakarta Kalimantan. Kita bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan memulai hari ini dengan belajar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami, untuk kesempatan baik yang Tuhan anugerahkan. Sebentar lagi kami mau bersama-sama belajar mendengar firman Tuhan melalui Sapaan Teduh GBKP Kelas Jakarta Kalimantan. Kiranya Tuhan berkati dan lindungi kami. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami saat kami menerima firman Tuhan, agar firman yang kami dengar benar-benar dapat menguatkan iman kami dan menjadi petunjuk pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai pada kita dalam Sapaan Teduh hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan, Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman hari ini diambil dari Amsal, nasihat untuk mencari hikmat. Dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 2 ini kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang kita kenal dengan kitab hikmatnya yang luar biasa, yang mencerminkan kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Dalam pasal 4 ini berfokus pada hubungan antara seorang bapa dan anaknya, di mana dengan penuh kasih sang bapa mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Di sini tidak hanya merujuk kepada hubungan kandung antara anak ataupun bapa, tapi juga pada setiap orang yang berposisi sebagai murid atau orang yang diajar. Sosok pembimbing yang memang benar-benar harus berhikmat dan berpengalaman. Ayat ini menekankan pentingnya mendengar, bukan sekedar menangkap suara, namun juga menyimak dengan hati, agar dapat diimplikasikan dalam kehidupan kita, dapat kita aplikasikan di dalam bentuk kepatuhan dan kesediaan untuk bertindak berdasarkan apa yang telah kita dengar, yaitu firman Tuhan, yaitu ajaran, yaitu didikan. Dan perhatikanlah supaya kamu beroleh pengertian. Setelah mendengar, kita diajak untuk memperhatikan, yang dimana makna dari memperhatikan dalam ayat ini, waspadalah, perhatikanlah. Jadi apa yang telah kita dengar, kita harus lebih dalam lagi dengan memperhatikan firman yang telah kita dengar. Ini suatu proses menginternalisasi apa yang telah kita dengar dengan tujuan supaya kita beroleh pengertian. Pengertian yang dimaksud tidak hanya sekedar pengetahuan secara akademis, namun lebih dalam lagi, yaitu pemahaman yang mendalam tentang kehidupan yang membawa kita kepada tindakan yang benar, tindakan yang bijaksana seturut dengan kehendak Allah. Karena itu aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, dan janganlah meninggalkan petunjukku. Ini merupakan alasan mengapa kita harus dengan benar menerima nasihat, mendengar nasihat atau mendengar firman Tuhan. Karena kita akan memperoleh ilmu yang baik. Kita akan memperoleh petunjuk hidup yang berharga. Kita akan memperoleh petunjuk hidup yang benar-benar bermanfaat. Jadi nasihat yang dirancang ini, nasihat yang sampai kepada kita melalui Amsal, dirancang untuk kebaikan kita. Nasihat-nasihat yang ada di dalam Amsal membantu kita untuk hidup dengan baik ketika kita mau mendengar dan bertindak dengan benar. Jadi sapaan teduh kita hari ini mengajak kita untuk lebih peka, untuk lebih mau memberi diri,
mendengar firman Tuhan. Benar-benar menyediakan waktu khusus untuk mendengar dan menerima firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dan hari-hari kita dengan segala kebisingan yang ada di dunia, sehingga kita sulit, sehingga kita mengabaikan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan, tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman yang kita dengar haruslah kita renungkan, karena hikmat Tuhan tidak akan menjadi bagian hidup orang yang tidak mau merenungkan firman Tuhan dengan benar. Dengan itu, sapaan teduh kita hari ini membawa kita ke dalam suatu tindakan merujuk pada ketaatan, di mana iman yang benar adalah iman yang tampak dalam tindakan kita, dan tidak hanya pada hal-hal suatu yang besar, tapi mulai dari tindakan-tindakan kecil yang kita jalani dalam hidup kita setiap harinya. Begitu banyak petunjuk hidup yang bijaksana yang kita terima dari firman Tuhan, terkhusus dari Amsal juga, kalimat-kalimat hikmat yang membawa kita mau belajar dan hidup bijaksana. Jadi sangat disayangkan ketika kita hanya menjadi pendengar yang pasif dan tidak mau menjadi pendengar yang baik dan aktif dalam tindakan dan perbuatan kita. Jadi ada buah dari firman yang kita dengar. Ketika kita menerima petunjuk atau nasihat-nasihat tentang bagaimana kita dapat hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, janganlah sampai kita berhenti di pengetahuan atau informasi tersebut, tetapi harus kita realisasikan, harus kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari mendengar, mari merenung dan hidup dalam ketaatan. Kita diajak dalam sapaan teduh kita hari ini untuk benar-benar hidup dalam kerendahan hati dengan bergantung penuh kepada Allah yang penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup dengan kebijaksanaan dan menjalankan segala hal yang Tuhan senangi. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Kami diingatkan untuk mau mendengar, mau memperhatikan, mau merenungkan firman Tuhan. Dengan itu kami akan memperoleh ilmu yang baik dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mau selalu rendah hati, menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ajari kami untuk selalu meluangkan waktu kami, memberikan waktu yang terbaik untuk lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lebih banyak sibuk dan menghabiskan hari-hari kami dengan segala kebisingan yang ada di dunia ini untuk mengejar apa yang ingin kami capai di dalam dunia ini, dan akhirnya kami mengabaikan waktu bersama Tuhan. Ampuni kami dengan segala kesalahan kami Tuhan. Kami percaya dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk selalu mau belajar, memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki segala tindakan kami, agar melalui kehidupan kami terpancar kasih Allah yang benar-benar dapat kami tunjukkan ke dalam dunia, ke dalam lingkungan sekitar kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami GBKP Runggun Studio Alam. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami, mulai dari pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua anak-anak Tuhan yang mau ambil bagian di dalam segala kegiatan pelayanan di Gereja GBKP Studio Alam. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, agar mereka tetap semangat menjalani dan memikirkan apa yang terbaik bagi gereja Tuhan. Untuk semua jemaat Tuhan, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan, agar melalui kehidupan GBKP Runggun Studio Alam dapat terpancar kasih Tuhan, dapat menjadi terang di dalam kehidupan mereka, dan segala
bentuk pelayanan dan rencana-rencana program yang mungkin telah mereka rancangkan ya Tuhan. Kiranya mereka tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap prosesnya. Kiranya Tuhan tetap mengulurkan kasih Tuhan, mengulurkan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan pengampunan, sehingga semua jemaat dan yang ada di GBKP Studio Alam dapat benar-benar merasakan kasih cinta Tuhan dan benar-benar dapat menjalani kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, untuk segala harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya melalui sapaan teduh kami hari ini, banyak yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus kami dapat pahami dan kami benar-benar melaksanakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.